Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, mahasiswa PPK Daljab tahun 2025 batch 1. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan metode problem basic learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah, SMP Al-Irsyad luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya Dinda. Ya. Mulai. Rabba wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ahnina bil akrimna bit taqwa Oke, pertama Ustazah akan absen dulu ya. Adinda hadir, hadir, Aisyah hadir, yang mas ya, Caca hadir, April hadir, Safina hadir, Nindi hadir, Sana Syakira, Naila hadir, Nida hadir, Sipa hadir, Naura hadir, Rahma hadir, Kirana. Oke, kita cek kesiapan kalian. Bukunya sudah siap, bajunya sudah rapi, pulpen sudah siap. Oke, sebelum kita mulai, Ustazah akan ice breaking dulu ya. Yuk berdiri semua. Kita akan melatih fokus kalian. Fokus sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Sudah siap ya? 1, 2, 3, semangat pagi. Asik, asik, yes. Ayo, fokusnya jangan ke tangan Ustazah, tapi fokusnya ke mulut. Kalau ada yang mau kita mulai. Tangan di atas, tangan putar, hop. Putar, pegang rambut. Oke, semua. Yuk, kita mulai lagi. Putar, hop. Putar, hop. Putar. Pegang hitung. Kan anak, minggu yang lalu Ustazah itu membahas materi tentang sholat. Masih ingat ya? Sholat yang kita bahas kemarin adalah tentang sholat fardu. Untuk hari ini materinya adalah tentang sujud. Dah ya. Sebelum kita masuk materi, Ustazah mau bertanya sama anak. Pengen tahu, kalian tahu nggak sih itu sujud? Coba Ustazah tunjuk. Naura, apa itu sujud? Ya, Nora. Sujud adalah gerakan sholat yang dilakukan dengan cara meletakkan 7 anggota badan ke lantai dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ya, oke. Bagus, untuk tepuk tangan no. Ya, itu pendapatnya Nora. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu untuk si cantik April. Ya, April itu tiap hari sujud. Ya, April ya. Iya, April itu pernah dapat rezeki dari Allah, pernah dapat hadiah dari Allah, pernah sedih, pernah bahagia.
April, ketika April sujud, ya, duduk. Perasaan April apa ketika kamu melakukan sujud di hadap Allah, di atas sajadah, apalagi kalau sujudnya di tengah malam? Ayo ungkapkan dengan hatinya April. Merasa hatinya tenang, nyaman, terus dan merasa diri kita dekat dengan Allah. Oke. Nah. Tepuk tangannya buat April. Oke, anak-anak. Ya. Materi hari ini adalah tentang sujud. Nah, sujud yang Ustazah dibahas di sini adalah bukan sujud yang bacaannya Subhana Rabbiyal A'la, bukan ya. Kalau itu sujud hukumnya wajib. Kalau ini sujud yang hukumnya sunnah. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 3. Ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti kamu kalau sudah selesai, apa sih hasil dari ketika kita sudah belajar ini? Nah, kalian bisa lihat, kalian nanti bisa hafal dalil dari kenapa kita harus sujud. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dari sujud. Apa itu sujud syukur, apa itu sujud tilawah, apa itu sujud sahwi. Terus yang ketiga, setelah kalian tahu pengertiannya, berikutnya kalian bisa menyebutkan ketentuannya. Cara sujud sahwi bagaimana, cara sujud syukur bagaimana, cara sujud tilawah juga bagaimana. Ya. Nah, yang keempat, menjelaskan hikmah. Apa sih dibalik apa sih manfaatnya ketika kalian sujud? Apa manfaatnya? Nah, dan yang terakhir itu yang nomor 5, kalian bisa melaksanakannya, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian dapat door prize 1M, seneng ya? Sujud. Kalian terhindar, ada tsunami besar, segede-gede, ternyata rumahmu hanya berdiri sendiri, bahagia kan? Ya, itu juga termasuk kebahagiaan tersendiri. Nah, kalian bisa lihat video apa ya? Nah, ini apa? Ungkapan senang. Pernah sampai gini? Pernah. Ya, pernah. Bagaimana rasanya? Sekarang Ustazah mau membentuk kelompok. Kalian jumlahnya 18, silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ayo, ketua kelompoknya Dinda, Sahira, siapa ya? Ya, yuk, sama nyebar sebenarnya. Di sini kelompoknya Dinda, kelompoknya sini kelompoknya siapa? Yuk, boleh sana belakang sana boleh. Ya. Yuk. Ayo kursinya dibalik. Yuk kursinya dibalik. 1, 2, 3, 4, 5. Benar, ini Bapak 5. Ini 6. Berarti kelompok 1 sampai Dinda ya, Din. Ini Ustazah bagi LKPD-nya, ketua kelompoknya mana? Ini. Nah, ini sumber bukunya ya. Sumber bukunya halaman 55. Halaman 50. Materinya ada di halaman 50. Halaman 50 sujud sahwi. Tilawah ya. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Tadi nomor 3. 1, 2, 3. Udah? Dengerin petunjuknya. Untuk kelompoknya Dinda kelompok berapa ya, Din? Dinda kelompok pertama siapa?
Sujud syukur. Sujud syukur siapa? Sahwi. Kamu sujud syukur? Hah? Oh, sahwi semua. Ya, tadi syukuris ya. Ya. Kelompok sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Lihat kamu tilawah. Tilawah ya. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Berarti kelompok 3. 1, 2, 3. Ya. Sekarang kalian didiskusikan dengan teman kamu. Dilihat sumber belajarnya itu buku, ya. Buku yang ada di halaman 50 atau 55. Di situ ada macam-macam sujud. Silakan kalian diskusikan. Cari satu. Yang tadi tujuannya sih Mbak, yang tadi di sini. Kalian mencari apa aja nih? Nah ini artinya, tata caranya, ketentuannya, 3 aja. Arti, ketentuan, dan tata cara. Udah 3 aja ya. Kalau itu yang atas arti, ketentuan, dan tata cara. Arti, sebab atau ketentuan, dan tata cara. Dah silakan kalian didiskusikan dengan teman-temannya. Sudah semua nih? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 berarti sujud syukur. Sujud syukur siapa? Ya kelompoknya si siapa ya? Nindi, udah selesai. Kelompok 2 berarti sujud tilawah. Udah selesai. Sudah. Kelompok 3 terakhir Syahira udah selesai, sujud sahwi. Oke anak-anak? Sekarang tahap berikutnya adalah setelah kalian mendiskusikan atau membicarakan materi, menemukan jawaban pada sebuah sumber belajar. Sekarang berikutnya adalah silakan kalian presentasikan ke depan kelas. Yang kita presentasikan dulu adalah kelompok pertama. Silakan kelompok pertama, kelompok materi sujud syukur. Yuk, Naura dan kawan-kawan silakan maju. Yang lainnya nyimak, karena nanti yang lainnya nyimak ya, karena nanti terakhir kalian ini ada soal. Ini ada nanti dapat satu-satu. Jadi ini adalah terakhir nanti ketika kalian, makanya kalian perhatikan presentasi dari temannya kamu. Nanti tatanya satu-satu. Kalian sudah paham belum materi ini? Dah siap? Didengerin ya. Oke, kita mulai kelompok 1. Silakan Mbak. Assalamualaikum dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena
mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Hukumnya adalah sunnah. Sebab-sebab sujud: mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari musibah. Tata cara sujud: bacaan dan tata cara sujud syukur sama dengan sujud tilawah. Di luar sholat hanya niatnya saja yang berbeda. Oke, sudah. Ada yang mau tanya? Kelompok yang lain? Nggak ada? Paham semua insya Allah ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Berikutnya kelompok 2, sujud sahwi. Kelompoknya Syahira dan kawan-kawan. Nih Syahira. Yuk Syahira tangan. Diapit. Ya, Syahira tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa jumlah rakaat sholat. Dan sebab-sebab sujud sahwi, salah satunya yaitu kelebihan rakaat, kekurangan rakaat karena lupa, ragu dengan jumlah rakaat, ketinggalan tasyahud awal atau kunut sholat subuh. Tata cara sujud sahwi: bersujud sebelum salam, membaca bacaan sujud sahwi, bangun dari sujud dengan membaca bacaan saat duduk di antara dua sujud dalam salam, setelah sujud sahwi lalu salam. Bacaan sujud sahwi yaitu subhanalladzi yanamu wa la yashu. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Sujud sahwi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan, saya kembali ke tempatnya. Kelompok yang terakhir, kelompok 3, yaitu materi sujud tilawah oleh kelompoknya Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajidah dalam bacaan Al-Quran. Sebab-sebab sujud sahwi yaitu dilakukan karena menemukan ayat-ayat sajidah. Tata cara sujud sahwi tata cara sujud tilawah yaitu menghadap kiblat, takbir disertai niat sujud tilawah, sujud seperti sujud dalam sholat, dan membaca doa sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Oke, ada pertanyaan sujud tilawah? Oke, enggak ada. Kalau enggak ada, kita tangan buat kelompok 3. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Oke, Nana, 3 kelompok sudah mempresentasikan semua hasil diskusi kalian bersama dengan teman-temannya. Berikutnya yaitu untuk kegiatan berikutnya, Ustazah pengen tahu setiap anak, jumlah anak yang di sini ada kartu, ya. Nanti habis ini Ustazah akan mengambil kesimpulannya. Nah, sebelum setiap anak ngambil kartu, Ustazah mau menyimpulkan dulu sebelum Ustazah siswa dulu. Ya, Nana, silakan. Saya tunjuk. Syahira silakan. Kesimpulan dari pertemuan hari ini. Berdiri Syahira, yang keras. Jadi anak-anak, intinya ya, sujud itu ada 3. Ingat-ingat ya, sujud itu ada 3 ya. Sujud syukur
yaitu sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Bisa dimengerti? Oke. Yang kedua, sujud sahwi. Ini yang sering kita lakukan. Sujud sahwi itu dilakukan, kapan dilakukannya? Yaitu ketika kalian lupa. Contoh, pada rakaat kedua seharusnya duduk tahiyat awal, karena kalian sholatnya lagi ngelamun, seharusnya duduk langsung berdiri. Nggak apa-apa kalian berdiri, nggak usah balik lagi. Gampang nanti setelah kalian baca fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam, langsung sujud sahwi 2 kali. Bacanya bukan subhana rabbiyal a'la, tapi subhana man la yanamu wala yasmu. Paham? Oke. Yang terakhir sujud tilawah. Kalian sering lakukan ya di gedung ya. Ketika Ustadz Hilmi membaca surat apa yuk? Ya, kalian disuruh sujud. Nah, sujudnya hanya 1 kali, itu namanya sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Apa itu ayat sajdah? Ada 15, nanti kalian bisa baca di buku. Oke ya. Nah, ini kesimpulan hari ini. Kalian sudah ada 2 kartu ya. Kartu warna oranye ini adalah pertanyaan. Nanti setiap anak ambil 1. Aku mau ngambil ini ya. Nah, kalian misalkan ini Ustazah ngambil 1. Dibacakan di depan. Nanti yang lihat teman-temannya. Ngerti? Oke, Ustazah mulai dari aksen pertama. Dinda, Dinda. Aksen pertama Dinda. Silakan Dinda milih pertanyaan terserah. Pokoknya ini ngambil 1, ini ngambil 1. Ayo duduk. Ini pengen makan. Ya, cari jawabannya. Bacakan di depan. Apa pengertian sujud tilawah? Sujud yang dilakukan oleh seseorang pada membaca atau mendengar bacaan Al-Quran. Oh, jawabannya? Oke, tepuk tangan buat Dinda. Berarti Dinda sudah paham. Absen kedua Ais. Yo Ais. Dan yang terakhir Ustazah tunjuk yang sering nilai fikihnya tinggi Afi. Di jejer-jejer jawabannya semuanya. Semuanya. Apa yang menyebabkan disunahkannya sujud tilawah? Ambil jawabannya karena membaca atau mendengar ayat sajdah. Betul? Betul. Oke, terus.
untuk kegiatan pembelajaran hari ini dengan materi sujud. Mudah-mudahan dengan materi yang tadi Ustazah sampaikan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan kalian dapat rezeki, terhindar dari musibah, atau ketika kalian sholat lupa rakaat, saya rakaat berapa ya, kalian bisa melakukan sujud sahwi. Ketika kalian mendengarkan atau membaca ayat sajadah, kalian boleh melakukan bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? 1, 2, 3. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Demikian video pembelajaran dari kami. Semoga akan membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.